Kita doa buat firman Tuhan yang sebentar kita dengar hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala kasih-Mu. Engkau baik, Engkau luar biasa, kasih-Mu tidak pernah berubah sampai hari ini. Dan kami rindu firman-Mu menguasai kami, sehingga seluruh kehidupan kami memuliakan nama-Mu, roh jodoh kami. Terima kasih berfirman Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat yang ke 48 dan 49. Kamu adalah saksi dari semuanya ini dan aku akan mengirim kepadamu apa yang janjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan tujuan Tuhan supaya kita semua menjadi saksinya, bukan hanya seorang pendeta atau penginjil, tapi semua orang menjadi saksinya Tuhan. Kenapa perlu saksi Tuhan? Karena tujuan Tuhan kita diberikan hidup sampai hari ini supaya setiap orang yang sudah percaya kepadanya menjadi saksinya Tuhan. Saksi Tuhan dalam arti apa? Saksi Tuhan artinya ada satu pengalaman hidup yang kita bisa alami dalam hidup kita sehari-hari. Pengalaman itu kita bisa lewati semua karena kita berkata, aku bisa kuat, aku bisa mampu, aku bisa sanggup. Ini semua oleh karena pertolongan Tuhan. Bahkan ada pengalaman supranatural yang kita alami sendiri bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya di dalam hidup kita. Maka pada saat pagi ini, bagaimana kita bisa menjadi saksi di sini 49 katakan, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa janji Bapa di sini? Tentu janji ini adalah tidak lain daripada bicara Roh Kudus, ya. Nanti saya akan buka ayatnya. Tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Diperlengkapi, ya, diperlengkapi artinya diberikan kemampuan sehingga kita menjadi saksinya Tuhan. Nah, tanpa Roh Kudus yang diberikan kepada kita, kita tidak pernah bisa menjadi saksinya Tuhan. Karena untuk jadi saksi itu bukan kemampuan pribadi, ya, tapi benar-benar adalah kemampuan Tuhan sendiri di dalam hidup kita. Nah, kemampuan Tuhan itu adalah lewat pribadi namanya Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kita kemampuan. Nah, saya bacakan ayatnya tentang saksi ini, ya. Dikatakan Kisah para Rasul pasal 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal dalam situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Berbicara tentang Roh Kudus, tetap Roh Kudus. Nah, ayat 8 katakan, tapi kamu akan menjadi kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea dan sampai ke ujung bumi. Jadi benar-benar menjadi saksi Tuhan itu bukan peranan kita sendiri, tapi ada kuasa, yaitu Roh Kudus yang memberikan jaminan kepastian. Apapun yang kita kerjakan, kita bisa sanggup melewatinya karena ada peran Roh Kudus. Kuasa maksud di sini adalah bukan sekedar kuasa biasa, tapi ada suatu kuasa yang bagaikan dinamit, ya. Power and authority diberikan kepada setiap orang. Jadi saya punya pengalaman pribadi ketika saya di sekolah Alkitab dan dosen kami mengatakan, kalian tidak akan mampu melayani dengan kekuatan sendiri, tetapi nantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus tadi. Maka saya ambil waktu puasa, ya, 3 kali total, ya, begitulah saya puasa, ya, puasa 3 kali. Jadi misalnya Senin, Selasa, Rabu saya tidak makan dan tidak minum. Tapi apa tujuannya? Itu supaya kuasa itu dinyatakan kepada saya. Tuhan, aku rindu Tuhan, di mana ketika waktunya saya meninggalkan tempat di mana saya dididik ini, saya
mengalami sendiri, bukan kata orang. Bagaimana kuasa itu dinyatakan nanti. Benar-benar saudaraku, dan saya mengalaminya bagaimana kuasa itu dinyatakan pada saya. Sehingga membuat saya kuat sampai hari ini karena kuasa itu. Banyak hal-hal yang saya hadapi secara manusia tidak kuat dan tidak mampu. Tetapi kuasa itu memberikan kemampuan, memberikan kesanggupan dan melayani. Bahkan Tuhan memberikan lewat kuasa itu hal-hal yang tidak bisa pikirkan. Sebagai contoh, kalau saya menghadapi seseorang, saya tidak tahu apa yang mau sampaikan firman-Nya, tapi seketika juga Roh Kudus membukakan apa yang saya harus sampaikan firman Tuhan yang pernah saya baca, pernah saya renungkan. Dan itu yang Tuhan nyatakan ya. Jadi kuasa itu adalah kuasa juga mengingatkan kita dari segala hal yang kita lupa, pernah kita baca, kita renungkan, tapi kita tidak tahu di mana alam ayatnya. Tapi Roh Kudus memberi kepada kita. Jadi banyak hal di mana pekerjaan kuasa dari tempat Maha Tinggi ini memberi kepada kita. Bahkan kalau kita susah, sedih, yang kadang-kadang kita merasa, aduh siapa lagi yang bisa dekat dengan saya, apalagi kalau dalam problem. Kadang-kadang orang menghindarinya, ya menjauh dari kita, tidak mau dekat-dekat, tapi Roh Kudus itu senantiasa dia setia memberikan kita penghiburan, kekuatan dalam setiap keadaan yang kita sedang hadapi. Roh Kudus itu bekerja pada kita. Walaupun orang-orang sekitar kita meninggalkan kita, menjauh dari kita, tapi Roh Kudus itu tetap setia memberikan kepada kita ya satu kemampuan yang luar biasa. Saya pernah punya pengalaman karena dalam manusia ini kan seringkali kalau kita kondisi punya segalanya indah itu banyak kawan. Tapi waktu kondisi di mana kita juga perlu didoakan, perlu didukung ya, tapi disitulah kawan-kawan menjauh. Tapi katakan sahabat yang sejati, sahabat yang menjadi kawan dalam kesukaran. Roh Kudus Tuhan. Nah, saya bisa mengalami sendiri bagaimana Roh Kudus bekerja memakai orang-orang lain untuk memberikan dorongan kekuatan bagi saya dalam melayani. Jadi saudara, pada pagi ini kita harus menerima kuasa itu, karena tanpa kuasa itu tidak ada kemampuan apa-apa, tidak ada kesanggupan, tapi kuasa itu memampukan kita bisa menjadi saksinya, saksi Tuhan. Jadi saksi di sini adalah pengalaman pribadi kita, bagaimana kekuatan kesanggupan Tuhan kita bisa ceritakan kepada orang lain. Kalau di luar itu bukan saksi ya. Saksi itu menceritakan bagaimana Tuhan bekerja pada kita masing-masing. Nah, inilah satu gambaran hari ini di mana Tuhan mau setiap individu tadi menjadi saksinya. Yang kita ceritakan bagaimana Tuhan memberikan kita pengalaman-pengalaman pribadi. Mungkin beda-beda pengalamannya, tetapi kesanggupan itu adalah kita alami sendiri. Kita mampu lewati semua itu karena Roh Kudus yang memberikan kepastian jaminan. Inilah firman Tuhan saya tidak panjangkan hari ini. Kiranya berkat ini menjadi pedoman kita hidup dan sekarang sampai selama-lamanya. Kita berdoa, Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus berbicara kepada kami. Roh Kudus memberikan kami pencerahan, Roh Kudus memberikan kami kesanggupan, Roh Kudus memberikan kami hal-hal yang kami tidak pernah pikirkan sebelumnya. Roh Kudus bekerja kepada kami sehingga kami bisa bercerita kepada orang lain bagaimana kesanggupan, kekuatan itu bersama Tuhan, di mana kami alami sendiri, kami menjadi saksi-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Kami bersyukur karena Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan, tapi tetap bersama dengan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya.